Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, Dina Hardianti. Nah, pada video kali ini saya akan membahas berkenaan dengan topik yang cukup seru bagi orang tua dan pendidik. Karena pada video kali ini kita akan membahas berkenaan dengan gaya belajar pada anak dalam psikologi pendidikan. Pembahasan ini adalah salah satu pembahasan yang cukup penting. Kenapa penting? Karena setiap anak itu mempunyai keunikan tersendiri, maka dari itu kita harus kenali keunikan-keunikan dari anak yang kita didik. Nah, supaya proses belajar nantinya lebih efektif, efisien, dan juga menyenangkan, tentu mengenali gaya belajar adalah salah satu hal yang baik untuk kita. Sebetulnya, apa sih gaya belajar? Nah, gaya belajar ini adalah bagaimana cara anak dapat menerima, mengolah, dan mengingat informasi. Apabila guru dan orang tua dapat mengetahui dan menyesuaikan gaya belajar anak dalam proses pembelajarannya, maka pembelajaran tentunya akan berjalan lebih maksimal. Yang pertama ada gaya belajar visual. Nah, untuk anak dengan tipe gaya belajar visual, anak ini lebih senang belajar dengan menggunakan gambar. Ia akan lebih paham jika belajar menggunakan gambar, warna, dan juga diagram. Nah, untuk anak yang mempunyai tipe belajar atau gaya belajar seperti ini, medianya dapat menggunakan Canva, mind mapping, video edukasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada gaya auditory. Nah, untuk gaya belajar tipe ini, ia lebih senang belajar dengan menyerap suara-suara yang ada di sekitarnya. Ia menyerap informasi lewat suara, suka mendengar cerita, senang berdiskusi, atau senang belajar lewat lagu dalam pembelajaran. Salah satu ciri juga anak mempunyai gaya belajar seperti ini adalah ketika ia belajar menggunakan lagu ataupun menggunakan tanya jawab dan diskusi, ia justru lebih mudah memahami. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Untuk anak yang mempunyai gaya belajar seperti ini, ia lebih senang belajar lewat gerakan dan pengalaman belajar langsung atau praktik langsung. Biasanya anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belum bisa untuk duduk stay dalam jangka waktu yang lama. Anak-anak ini senang sekali dan aktif sekali untuk mengolah tubuhnya, menggerakkan tubuhnya, senang bereksperimen, dan juga senang bermain atau senang dengan gaya belajar permainan dalam proses pembelajaran. Selain dari ketiga gaya belajar yang tadi saya sudah sebutkan, ternyata ada satu lagi gaya belajar yaitu read and write, yaitu gaya belajar membaca atau menulis. Nah, pada gaya belajar tipe ini, anak-anak senang belajar dengan cara mencatat, merangkum, termasuk juga diantaranya membuat mind mapping, membaca buku. Mereka akan lebih mudah memahami ketika mereka melakukan hal-hal tersebut. Dan salah satu hal yang penting juga dalam memahami gaya belajar, ternyata anak-anak kita itu tidak hanya memiliki satu gaya belajar saja, tetapi mereka dapat memiliki gaya belajar yang berkombinasi antara gaya belajar satu dengan gaya belajar yang lainnya. Ada juga beberapa cara yang dapat digunakan sesuai dengan gaya belajar pada anak. Anak dengan gaya belajar visual dapat menggunakan gambar dan alat peraga dalam proses pembelajaran. Nah, untuk anak yang mempunyai gaya belajar auditory, dapat belajar melalui hafalan-hafalan lagu, dapat belajar melalui diskusi, tanya jawab, menonton sebuah video dengan audio yang jelas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk anak dengan gaya belajar kinestetik, dapat dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran dengan metode eksperimen, permainan, atau metode-metode lain yang melibatkan aktivitas fisik dalam proses pembelajaran. Nah, untuk yang terakhir, selain daripada ketiga gaya belajar tadi, ada read and write. Untuk tipe belajar ini, anak-anak bisa diarahkan untuk membuat mind mapping, untuk membaca, kemudian menceritakan kembali apa yang telah dibacanya. Dengan memahami gaya belajar pada anak, harapannya orang tua dan guru dapat menstrategikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Harapannya, anak akan lebih fokus, lebih percaya diri, lebih cepat memahami materi, dan lebih menikmati proses pembelajaran.
Nah, mungkin sekian sedikit yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.